Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel, mahasiswa hukum Universitas Riau Kepulauan, ingin menyampaikan tentang hukum jaminan dengan judul konsep teoritis hukum jaminan. Saya ingin membahas lebih sedikit pengertian hukum jaminan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau kautie, zekerheid atau kautie. Mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhnya tagihan. Di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya, jaminan zekerheid atau kautie jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat diraih dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan anggunan. Istilah anggunan itu dapat dibaca dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Anggunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Berikut beberapa pakar mengenai hukum jaminan antara lain. 1. Menurut Sri Sudewi Mangun Sofwan, hukum jaminan adalah mengatur produksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibeli sebagai jaminan. Peraturan yang demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Secara ringkas, dalam pemberian jaminan adalah benda yang dibeli menjadi jaminan. 2. Menurut pendapat Satrio, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang debitur terhadap debitur. 3. Menurut Salim AS, hukum jaminan menurut Salim adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapat fasilitas kredit. 4. Menurut Juhaidah Hasan, memberikan pengertian hukum jaminan dan pengertian jaminan yaitu sarana pelindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur oleh penjamin debitur. Itu menurut pendapat para ahli. Dari beberapa pendapat perumusan pengertian hukum jaminan di atas dapat disimpulkan inti dari hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau debitur dengan penerimaan jaminan atau kreditur sebagai pembebanan suatu hutang tentu atau kredit dengan suatu jaminan dalam kurung benda atau orang tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur yang terkandung di dalam perumusan hukum jaminan yakni sebagai berikut. 1. Serangkaian ketentuan hukum baik yang bersumberkan kepada ketentuan hukum
yang tertulis dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan hukum jaminan yang tertulis adalah ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, termasuk jurisprudensi, baik itu berupa peraturan yang original dalam kurung asli maupun peraturan yang derivatif dalam kurung turunan. Adapun ketentuan hukum jaminan yang tidak tertulis adalah ketentuan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan pembebanan hutang suatu jaminan. 2. Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan dalam kurung debitur dan penerima jaminan dalam kurung kreditur. Pemberian jaminan yaitu pihak yang berutang dalam suatu hubungan hutang piutang tertentu yang menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai dalam kurung benda jaminan kepada penerima jaminan dalam kurung kreditur. 3. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. 4. Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksud sebagai jaminan atau tanggungan dalam kurung bagi pelunasan hutang tertentu. Nah, itulah. Dan ada namanya azas hukum jaminan. 1. Azas publik. Asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusial, dan hipotek harus didaftarkan. 2. Azas spesialis bahwa hak tanggungan, hak fidusial, dan hak hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. 3. Asas tak dapat dibagi-bagi. Asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dampak dibaginya hak tanggungan, hak fidusial, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Azas is inbelziteling, yaitu barang jaminan dalam kurung gadai harus berada pada penerima gadai. 5. Hak horizontal, yaitu bangunan tanah merupakan suatu kesatuan. Jaminan ada 2, yaitu 1. Jaminan umum, yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur kuat prestasi, maka debitur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur. 2. Jaminan khusus, yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditunjukkan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Itu 2 jaminan. Alasan orang lebih memilih jaminan khusus karena 1. Eksekusi benda jaminannya lebih mudah, sederhana, cepat jika debitur melakukan investasi. 2. Kreditur jaminan khusus didahulukan dibanding kreditur jaminan umum dalam penemuan piutang. Jaminan khusus ada 2. 1. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang merupakan hak mutlak atas suatu benda, mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dalam kurung droit de suite, dan dapat dipelarikan, contohnya hipotek, gadai, dan lain-lain. Jaminan kebendaan ada 2, yaitu 1.
Benda bergerak, lembaga jaminannya adalah gadai dan fidusia. Lembaga jaminan yang berupa barang bergerak, ya kan, adalah fidusial, merupakan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Fidusia adalah pengalian hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan tentuan bahwa benda yang dikembalikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 2. Benda tidak bergerak, lembaga jaminannya, hipotek dan hak tanggungan. Lembaga jaminan yang berupa barang tidak bergerak atau barang tetap adalah hak tanggungan. Apa yang dimaksud dengan hak tanggungan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996? Adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain merupakan suatu ketentuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Nah, 2. Jaminan imaterial perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Contoh, Bob Klok. Demikian pemaparan saya tentang konsep-konsep hukum jaminan. Konsep teoritis hukum jaminan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel MPM 2015 004. Salam sehat, jaya selalu.